Rapendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Yunus Feradi menemani Anda di sore hari ini di program pembelajaran jarak jauh untuk siswa SMA. Dan Insan Edukasi, pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas mata pelajaran geografi dengan materi biosfer, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Sudah hadir di samping saya narasumber dari SMA Negeri 18 Surabaya, Ibu Dr. Randa Suci Lestari MM. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Suci. Waalaikumsalam. Sehat Ibu Suci ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ibu Suci Baik. juga kelihatan cerah di sore hari ini. Alhamdulillah. Pakai orange. Oh. Baik, Insan Edukasi, untuk mengawali pembahasan kita langsung saja ya, kita akan coba dengarkan hal-hal atau pembahasan dari Ibu Suci. Silakan Ibu Suci. Terima kasih. Selamat sore anak-anakku. Ya, materi kita hari ini tentang pelajaran geografi, yaitu kita tentang biosfer. Materi yang harus kita terangkan hari ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Oke. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu biosfer dan sebagainya. Sebelum Ibu memulai tentang materinya, untuk kompetensi inti yang harus kita capai pada sore hari ini adalah satu, untuk KI satunya, kompetensi inti 1, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Lalu KI 2, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Lalu KI 3-nya yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sedangkan KI 4-nya, kompetensi inti yang keempat, mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Anak-anakku sekalian, mungkin untuk pertemuan kita selanjutnya untuk kompetensi inti tidak perlu Ibu bacakan, tetapi untuk kali ini karena kita sudah agak lama tidak ketemu, supaya untuk mengingatkan saja karena kita sudah memasuki K13 untuk kelas 1 dan kelas 10 dan kelas 11, ini Ibu perlu ingatkan untuk KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Baik. Lalu untuk yang harus kita capai kompetensi dasarnya, KD-nya, yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dan region iklim. Ini adalah KD-nya, kompetensi dasar kita pada sore hari ini. Indikatornya yaitu yang harus kita capai, yang harus anak-anakku kuasai pada pertemuan sore hari ini adalah satu, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran fauna di Indonesia, dan dua, mendeskripsikan sebaran fauna di Indonesia. Jadi khusus fauna aja, faktor yang mempengaruhi dan sebaran fauna di Indonesia. Untuk floranya pada pertemuan minggu depan. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu ke materi yang berikut, coba kamu perhatikan tayangan video ini. Kok gak gelem Mas Dek, Mas? Mas kok gak gelem dia?
Kano inspiring ya Mas. Aduh, aku malah aja nggo laptop Mas. Oh, aja nih Mas. Gak mau dia. Laptopnya kano inspiringnya. Ya, mohon maaf. Ada gangguan. Mungkin karena sebentar ya. Karena ada gangguan teknis sebentar untuk sambil menunggu perbaikan di studio kami. Akan kita bahas materi berikutnya. Jadi sebenarnya ini ada video tentang keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, ini Ibu tadi sudah membawakan video tentang bermacam-macam fauna yang ada di Indonesia dengan maksud, ya, supaya anak-anak bisa tahu betapa banyak sekali keanekaragaman fauna yang kita punyai. Setelah melihat tayangan itu, saya harapkan tadi anak-anak dapat merasakan gitu, bagaimana tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Itu baru dilihat dari segi faunanya saja, belum floranya, belum barang tambangnya. Nanti pada materi-materi berikutnya mudah-mudahan tidak ada kendala teknis. Ibu juga mohon maaf ya, sehingga tidak bisa melihat tayangan yang sudah saya siapkan. Oke. Jadi saya harapkan tadi dengan anak-anak itu melihat dan mengamati video yang saya putarkan tadi, anak-anak dapat merasakan, ya, dapat menunjukkan sikap syukur, ya, sikap syukur tentang kondisi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Setelah itu baru mengucap syukur kepada Allah betapa banyak nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita, kepada manusia, sehingga kita harus tetap menjaga. Oke. Yang kedua, yaitu siswa dapat menunjukkan sikap perilaku peduli terhadap pelestarian dan perlindungan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Anak-anak tahu kan berita-berita di surat kabar, di televisi, di media cetak maupun elektronik, banyak sekali penyelundup ya, pembunuhan binatang secara massal, membantai gajah, mengambil gadingnya, membantai harimau, mengambil kulitnya dan sebagainya. Jadi maksud Ibu tadi dengan melihat tayangan itu, anak-anak mensyukuri betapa kayanya Indonesia. Akhirnya bagaimana kita timbul sikap, oh kita harus menjaga, ya, menjaga karunia yang udah diberikan Tuhan kepada kita. Oke, baiklah anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, Ibu tidak komentar dulu, coba perhatikan beberapa menit di layar. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah ini? Oke, bagus sekali. Ini adalah gambar sebaran fauna yang ada di Indonesia. Di sini ada garis, ya, yang membagi tiga, ya, Indonesia bagian barat, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Ini ada garis namanya garis Walase, ya, ini yaitu yang memisahkan antara Indonesia bagian barat, pembagian flora Indonesia bagian barat dan flora Indonesia bagian tengah. Oke, lalu di sampingnya di sebelah bagian tengah ini juga ada garis Weber. Ya, garis Weber ini yang memisahkan antara fauna daerah tengah atau daerah peralihan dengan fauna daerah timur. Ini sebenarnya di daerah timur itu ada juga garis, ya, namanya Decker. Ini mulai dari Pulau Ambon kecil ini dengan Papua. Tetapi ini sering tidak diekspos, ya. Ini sekedar anak-anak tahu aja. Tetapi yang sering terlihat yaitu Indonesia itu dibagi menjadi tiga daerah pembagian fauna, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah atau fauna peralihan, dan Indonesia bagian timur. Oke, bagian barat coba diulangi lagi. Oke, pulau apa ini? Pulau Sumatera,
Hewannya apa? Ini ada hewan gajah, harimau. Oke, nanti lebih jauh ya. Ini Kalimantan ada harimau, ada gajah juga. Di Pulau Jawa juga ada. Nah, ini menunjukkan bahwa daerah-daerah ini dulunya merupakan satu dangkalan, satu daratan, namanya daratan Sunda atau Sunda Plat. Nah, dulu sebelum pencairan zaman es antara Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa itu gabung menjadi satu. Lalu karena ada es yang ada di kutub utara dan selatan itu mencair sehingga menggenangi seluruh bagian dunia sehingga ini terbentuk lautan. Nah, dipisahkan oleh laut. Ya, sehingga untuk ini ada kesamaan antara ketiga pulau ini. Ada harimau Sumatera, harimau Jawa, harimau Kalimantan. Oke. Lalu yang berikutnya ini adalah daerah peralihan. Daerah peralihan ini merupakan daerah yang spesial ya. Pulau Sulawesi di sini. Ini ada Pulau Komodo di sini ya, ada anoa di sini. Ini binatangnya berbeda dengan yang ada di barat dan berbeda dengan yang ada di timur. Dari dulu ini sudah merupakan daerah tersendiri, ini dipisahkan oleh laut dalam ya, ada palung laut di Sulawesi ini, palung laut dalam. Jadi ini dari dulu memang udah terpisah dengan Pulau Sumatera. Oke. Baru yang terakhir di sini adalah Indonesia bagian timur. Irian Jaya, Pulauan Maluku ya di sini. Ini ada Kasuari, Cendrawasih. Ini hampir sama dengan fauna yang ada di benua mana? Oke, di benua Australia. Karena memang dulunya antara Irian dengan Australia itu dipisahkan oleh laut yang tidak terlalu dalam. Oke. Udah jelas anak-anak sampai di sini ya. Tolong diperhatikan, mungkin dengan dicatat sehingga nanti kalau disuruh membuat kesimpulan anak-anak bisa. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah Max William Carl Weber dan Alfred Russel Wallace ini yang membuat membagi ya fauna yang ada di Indonesia. Ini namanya tadi ada garis Wallace dan garis Weber. Ini beliaunya ini ahli-ahli geografi. Ya, ini orang-orang yang berjasa, dia meneliti fauna yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, duanya ini. Oke, kita lanjut. Ya. Lalu kalau sudah anak-anak tahu, tadi Indonesia dibagi menjadi 3 daerah. Ada Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah atau bagian peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur. Sekarang mengapa kok bisa seperti itu? Oke, kita lanjut berikut. Baik, mengapa kok bisa seperti itu? Tentunya insan edukasi penasaran ya Bu ya. Oke. Nah, jawabannya nanti kita akan kembali lagi setelah satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di www.rapendik.com. Rapendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Terima kasih untuk insan edukasi yang masih setia ya bersama kami di program pembelajaran jarak jauh untuk siswa SMA, persembahan dari UPT Tekomdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan insan edukasi, Anda masih bersama kami di mata pelajaran geografi. Materi kita adalah biosfer, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, tapi kita fokusnya hari ini ke fauna terlebih dahulu ya. Minggu depan baru ke floranya. Iya, baik. Dan tadi yang terakhir kita membahas faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia. Nah, kira-kira faktornya apa saja nih, Ibu Suci? Iya. Oke, baik anak-anak yang ada di rumah atau dimanapun anak-anak berada. Ini tadi saya ulang sebentar gambar yang terlihat
Oke, ini adalah gambar pembagian fauna dan flora yang ada di Indonesia. Untuk kali ini kita membahas dulu tentang yang fauna, yaitu ini ada garis walase, yaitu yang membagi fauna yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan daerah peralihan atau Indonesia bagian tengah, dan garis Weber yaitu dengan daerah peralihan dan Indonesia bagian timur. Orang-orang yang berjasa siapa? Ini adalah dua orang yang berjasa, yaitu ahli-ahli geografi yang membagi fauna dan flora yang ada di Indonesia. Ini adalah Karl Weber yang membagi fauna peralihan dengan bagian timur, yang ini dengan bagian barat dengan daerah peralihan. Baiklah Nana, setelah tahu bagian barat itu mana saja, tengah mana saja, dan timur bagaimana saja, itu faktor-faktor apa yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Oke, satu yaitu dipengaruhi oleh tekanan populasi, ya. Populasi semakin banyak atau bertambahnya populasi akan menyebabkan kebutuhan akan persediaan bahan makan kan semakin sedikit, semakin sulit, sehingga banyak dari binatang-binatang itu yang bermigrasi ke tempat lain untuk mencari makanan, mencari makanan supaya dia tetap survive. Nah, sama dengan manusia, kalau di sini dirasa mencari rezekinya susah, dia cari terobosan lain. Oke, sama ya. Kalau binatang juga seperti itu. Cuma kalau binatang kan dia untuk kebutuhan makan, ya, supaya dia tuh tetap survive dengan komunitasnya, tidak sendiri. Lalu yang kedua yaitu faktor persaingan. Oke, faktor persaingan atau ketidakmampuan fauna dalam bersaing dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. Kadang-kadang binatang yang berkuasa dia akan menguasai wilayah. Nah, sehingga binatang yang tidak mampu, yang lemah, dia akan bermigrasi ke tempat lain, cari aman dia, supaya dia tetap survive dengan kelompoknya, dengan komunitasnya ini, pindah atau migrasi ke daerah lain. Jadi yang satu tentang tekanan populasi semakin banyak, lalu yang kedua karena persaingan dan ketidakmampuan mempertahankan diri tadi dengan persaingan tadi. Yang ketiga, yaitu perubahan habitat. Ya, berubahnya lingkungan tempat tinggal dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam beradaptasi. Jadi perubahan seperti sekarang itu, perubahan iklimnya kan terlalu ekstrim, ya, sehingga akan menyebabkan kadang-kadang kalau binatang itu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dia akan cari pindah ke tempat lain. Nah, ini antara lain yang menyebabkan binatang-binatang itu bermigrasi ke tempat lain. Mohon maaf Bu, kalau misalnya sudah bermigrasi, kemudian sudah lama, ini apa nanti akan ketika beradaptasi nanti apa ada dari perubahan dari fisiknya mungkin, atau mungkin dari makanannya nanti akan sedikit berubah, atau bagaimana Bu? Bisa, kalau kita lihat teori Darwin, ya, teori Darwin itu siapa dia yang bisa menguasai alam, dia kan yang akan tahan. Tetapi kalau dia tidak bisa menguasai alam itu, dia akan punah. Sama dengan binatang, kalau dia tidak bisa menyesuaikan atau adaptasi dengan lingkungan baru mereka akan bermigrasi, cari lingkungan yang sesuai dengan fisiknya dia. Itu. Tapi kadang-kadang nanti di situ terjadi perubahan juga. Siapa yang bisa bertahan akan dia tetap eksis. Tapi kalau dia tidak bertahan dengan kondisi alam yang ada, dia akan punah. Nah, sama. Memang tugas kita ya untuk menjaga alam itu agar istilahnya biar hewan-hewan itu biar tetap betah gitu ya. Seperti sekarang yang terjadi di Rio itu kan kebakaran hutan, itu kan menyebabkan binatang-binatang tentu saja dia akan bermigrasi karena dia kan merasa terancam karena asap, karena api dan sebagainya. Ini juga antara lain menyebabkan perpindahan atau migrasinya binatang-binatang itu. Oke. Lalu setelah tadi ada faktor-faktor, kita ulangi ada 3 ya faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran fauna, yaitu tekanan populasi, lalu persaingan atau ketidakmampuan fauna menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan yang ketiga perubahan habitat. Lalu sekarang sarananya apa untuk dia pindah itu, mengapa kok dia pindah? Sarananya apa? Oke, jadi sarana persebarannya bisa dengan udara.
Ya, dengan media udara, fauna dapat migrasi dengan kekuatan terbang. Biasanya kan burung ya, sedangkan flora nanti bisa menggunakan air. Angin ini nanti kita bahas untuk flora minggu depan. Khusus untuk minggu ini kita ke faunanya aja. Jadi dengan udara, dia bisa terbang kemanapun mengikuti udara ini. Bu, bisa dicontohkan lagi, Bu? Kira-kira kalau misalnya tadi lewat bantuan udara ya, Bu ya? Contohnya burung. Nah, ini kira-kira burung apa, kemudian dari mana kemana nih kira-kira, Bu, yang sudah ada di Indonesia? Kalau sore hari itu kan mesti kita lihat ya, banyak segerombolan burung pindah ke tempat lain. Pasti nanti berkelompok iya, dia mesti dengan berkelompok, enggak saling melindungi. Saling melindungi. Oke, lalu lahan ya. Oke, kita agak cepat dikit ya lahan, karena hampir semua fauna daratan menggunakan lahan sebagai media untuk berpindah tempat. Oke, ya sarana persebarannya udara, lahan, lalu air, lalu tentu saja yang terakhir diangkut oleh manusia. Contohnya gimana, Bu? Ya kan pindah. Ya, enggak, diangkut oleh manusia. Dia membawa kita misalnya ke Kalimantan. Nah, kita membawa habitat dari sana yang membawa burung dari sana dibawa ke Surabaya. Itu kan udah sarana persebaran. Nanti kan bisa diternakkan di Surabaya, ya kan? Itu. Jadi maksudnya seperti itu. Oke. Baiklah anak-anak, ini ada beberapa jenis fauna yang ada di wilayah Indonesia bagian barat ya. Ada gajah, ada badak bercula satu, ada tapir, ya, ada monyet, harimau, rusa, banteng. Ini adalah binatang-binatang yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan, ya. Kelelawar, cicak, ini kura-kura, landak, ya. Ini adalah binatang-binatang. Oke. Lalu ini di Indonesia bagian tengah yang tadi dipisahkan oleh garis walasi tadi. Di pulau bagian tengah itu daerah mana saja? Oke, betul sekali, di Pulau Sulawesi, Timor, Nusa Tenggara, yaitu Flores, Sumba, Lombok itu ya, ada, dan pulau-pulau Komodo, pulau-pulau kecil lainnya. Ini ada binatang-binatang mamalia seperti anoa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam. Ini adalah binatang-binatang yang ada di Indonesia bagian peralihan dan tidak kita dijumpai di Indonesia bagian barat dan timur. Kalau ada karena dibawa oleh manusia. Nah, aslinya dia di situ. Bu Suci, dalam. Saya penasaran kenapa kok disebut tadi binatang peralihan gitu. Binatang peralihan karena memang dia itu merupakan daerah yang khusus ya. Dia beda dengan daerah barat dan beda dengan daerah timur. Nah, karena memang dia dipisahkan oleh laut dalam. Oke. Lalu di Indonesia bagian timur itu meliputi Pulau Maluku dan Irian Jaya. Ya, ini contoh faunanya apa saja? Kanguru ya, beruang, ini walobi, ini kan hampir sama dengan fauna-fauna yang ada di Indonesia, di Australia. Oke, pintar ya. Ini. Oke, anak-anak. Nanti anak-anak bisa searching di internet ya untuk mencari ya binatang-binatang apa aja, binatang-binatang apa saja yang ada di Indonesia bagian barat, bagian timur, dan bagian tengah. Ini Ibu hanya memberikan contoh sedikit aja ya, burung cendrawasih, burung nuri, ini kan asal-asalnya dari sana. Oke? Anak-anak bisa membuat kesimpulan materi yang kita jelaskan pada sore hari ini tadi. Ya, baik Bu. Sepertinya waktu kita harus habis ini Bu, karena memang sudah setengah jam ya, untuk untuk pelajaran geografi. Tapi Insan Edukasi jangan kemana-mana ya, karena nanti setelah ini masih ada program pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran yang lainnya. Untuk bersama Bu Suci kita akan pamitan dulu ya Bu ya. Ya, terima kasih atas kebersamaan Insan Edukasi. Jangan kemana-mana, tetap di Rapen di Konten Streaming. Saya Noveriadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.